Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan memaparkan materi mulai dari materi 9 sampai dengan 15 yang saya ketahui. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi auditing menurut Asosiasi Akuntansi Amerika. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi penilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Serta mengkomunikasikan hasil-hasil pada para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan audit internal. Yang pertama adalah audit keuangan, memeriksa catatan-catatan akuntansi baik informasi keuangan dan operasional. Kemudian audit sistem informasi, melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta aktivitas dalam menjaga aset perusahaan. Kemudian audit operasional atau manajemen. Ini berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian tinjauan menyeluruh proses audit dapat dibagi ke dalam empat langkah. Yang pertama, merencanakan audit. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Terus yang ketiga, mengevaluasi bukti audit, dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil audit. Kemudian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas, bisnis, dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Kemudian tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Kemudian ada 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Yang pertama, entry pesanan penjualan, kemudian pengiriman, kemudian yang ketiga, penagihan dan piutang usaha, dan yang keempat, penagihan kas. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap. Yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan, kemudian memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Kemudian yang ketiga, memeriksa persediaan. Selanjutnya yang kedua, pengiriman. Proses ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pengambil dan mengepak pesanan. Yang kedua, mengirim pesanan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, penagihan dan piutang usaha. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan, memelihara data piutang usaha. Kemudian yang keempat, penagihan kas. Langkah keempat siklus pendapatan adalah penagihan kas, melibatkan
penagihan kiriman uang pelanggan, kemudian menyimpannya ke bank. Selanjutnya, model data siklus pendapatan. 4 kegiatan bisnis besar dalam siklus pendapatan. Yang pertama, pesanan, pemenuhan pesanan, pengiriman, dan penagihan kas. Kemudian pengertian siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan siklus pengeluaran. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk manajemen organisasi. Aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Ada 3 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, pemesanan barang pasokan, dan jasa. Kemudian yang kedua, penerimaan dan penyimpanan barang, pasokan, dan jasa. Kemudian yang ketiga, pembayaran barang, pasokan, dan jasa. Departemen penerimaan mempunyai 2 tanggung jawab, yaitu yang pertama, menentukan apa yang menerima suatu kiriman atau tidak, yaitu menentukan apa akan menerima suatu kiriman atau tidak. Kemudian yang kedua, memeriksa kuantitas dan kualitas. Kemudian pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Peran penting SIA dalam siklus produksi. Yang pertama, bauran produk. Yang kedua, penetapan harga produk. Yang ketiga, alokasi dan perencanaan sumber daya. Kemudian yang keempat, manajemen biaya. Aktivitas siklus produksi. Ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, perancangan produk, kemudian perancangan dan penjadwalan, kemudian yang ketiga, operasi produksi, kemudian yang keempat, akuntansi biaya. Akuntansi biaya. Tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya. Tujuan sistem akuntansi biaya yaitu untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kerja dari operasi produksi. Kemudian yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Tujuan siklus produksi. Yang pertama, semua produk dan perolehan aktivitas tetap diotorisasi dengan baik. Kemudian yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktif tetap dijaga keamanannya. Kemudian yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat.
Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Dan yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Kemudian yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Tugas-tugas dari MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan pegawai baru, kemudian melatih para pegawai, memberikan tugas pekerjaan, memberikan kompensasi atau penggajian, mengevaluasi kinerja, memberhentikan pegawai secara sukarela atau dipecat. Aktivitas siklus pengkajian. Yang pertama, perbarui file induk penggajian, perbarui tarif dan potongan, validasi data, waktu dan kehadiran, siapkan penggajian, keluarkan dana penggajian, itu kompensasi dan pajak yang dibayar oleh perusahaan, kemudian pengeluaran dan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Kemudian aktivitas buku besar dan pelaporan. Ada 4 aktivitas dasar, yaitu perbarui buku besar, masukkan ayat jurnal penyesuaian, buat laporan keuangan, buat laporan manajerial. Kemudian aktivitas memperbarui sendiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari 2 sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Ayat jurnal penyesuaian ini berasal dari kantor kontroler setelah neraca saldo awal dibuat. Setelah neraca saldo awal dibuat, kemudian membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, membutuhkan ayat jurnal penutup, laporan arus kas. Ada 2 kategori utama dari laporan manajerial. Yang pertama, laporan pengendali buku besar dan anggaran. Kesulitan yang dialami akuntan dalam mengembangkan SIA. Yang pertama, permintaan atas sumber daya pengembangan begitu banyak, SIA yang baru didesain tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya. Proses pengembangan dapat memakan waktu yang begitu lama. Kemudian para pemakai tidak dapat menspesifikasikan kebutuhan mereka dengan tepat. Kemudian pengembangan sistem oleh Departemen Sistem Informasi, itu di luar ketersediaan software massal yang bagus. Banyak organisasi yang mengembangkan software mereka sendiri karena kebutuhan perusahaan untuk atau karena ukuran perusahaan dan kerumitan membutuhkan software khusus. Ketika mengontrak organisasi luar, perusahaan harus mempertahankan pengadilan atas proses pengembangan. Petunjuk berikut ini direkomendasikan. Yang pertama, memiliki pengembangan dengan hati-hati. Yang kedua, menandatangani kontrak. Kemudian yang ketiga, rencanakan dan awasi setiap langkah. Kemudian menjaga komunikasi yang efektif dan kendalikan semua biaya. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.